Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Nur Azizah, NPM 20030310020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hardware. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Sistem komputer adalah elemen atau komponen yang saling terhubung, saling ketergantungan satu sama lain, dan membentuk satu kesatuan agar memudahkan aliran informasi. Komponen sistem komputer ada tiga, yaitu hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan brainware atau manusia yang mengoperasikan perangkat tersebut. Selanjutnya, pengertian hardware. Hardware atau perangkat keras adalah komponen elektronik yang saling terhubung satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Hardware merupakan salah satu alat yang bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Selanjutnya, jenis-jenis hardware ada 4, yaitu perangkat input, yang kedua perangkat proses, yang ketiga perangkat output, dan yang keempat perangkat storage. Yang pertama yaitu perangkat input. Input device atau perangkat masukan adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data yang akan diolah ke dalam komputer. Digunakan untuk berinteraksi antara pengguna dengan komputer agar komputer melaksanakan perintah yang diberikan oleh pengguna. Input device digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama peralatan input langsung, yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses, contohnya keyboard, mouse, joystick, dan touchscreen. Lalu yang kedua peralatan input tidak langsung, yaitu input yang dimasukkan tidak langsung diproses oleh CPU, melainkan direkam terlebih dahulu ke media penyimpan luar, contohnya yaitu disket, hard disk, dan CD-ROM. Selanjutnya yang kedua, perangkat proses. Proses device atau perangkat proses adalah perangkat yang digunakan untuk memproses dan mengolah data yang ada dalam komputer sehingga menghasilkan suatu informasi. Contohnya yaitu RAM, prosesor, power supply, video grafik, sound card, dan motherboard atau mainboard. Selanjutnya yang ketiga yaitu perangkat output. Output device atau perangkat keluaran adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan keluaran hasil proses. Merupakan perangkat yang terdiri atas alat-alat yang menerjemahkan perintah yang telah diproses komputer ke dalam bentuk yang dimengerti manusia. Contohnya yaitu monitor, speaker, LCD proyektor, printer, dan plotter. Selanjutnya yang keempat yaitu perangkat storage. Storage device atau perangkat penyimpan adalah sebuah perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital. Jenis-jenis storage ada dua, yaitu storage primer dan storage sekunder. Yang pertama yaitu primer storage adalah sebuah media penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan data dan disebut juga dengan memori internal. Primer storage biasanya memiliki kecepatan akses yang lebih cepat daripada sekunder storage. Primer storage memiliki kapasitas terbatas dan cenderung lebih kecil daripada sekunder storage. Penyimpanan ini bersifat temporary atau sementara dan membutuhkan listrik atau volatile. Contohnya yaitu RAM dan ROM. Selanjutnya yaitu secondary storage adalah sebuah media penyimpanan data secara permanen yang disimpan untuk melayani pemrosesan data yang dilakukan oleh CPU. Secondary storage tidak bergantung pada listrik seperti primary storage atau disebut juga non-volatile. Ketika listrik padam, maka data yang tersimpan di dalam secondary storage akan tetap ada. Contohnya yaitu hard disk, SSD, disket, dan CD atau DVD. Selanjutnya, fungsi perangkat storage yaitu media penyimpanan. Fungsi utama storage yakni sebagai media penyimpanan. Kita bisa menyimpan berbagai jenis file di storage. Yang kedua, sebagai media akses. Ketika data sudah disimpan di storage, maka dapat dibuka kapanpun dan dimanapun selama ada gadget atau perangkat untuk meletakkan storage tersebut. Saat itulah storage berperan sebagai media akses. Dan yang ketiga, sebagai media proses. Storage juga berperan sebagai media proses, artinya ketika melakukan pekerjaan dengan gadget atau perangkat, maka hasil pekerjaan akan secara otomatis disimpan sementara pada storage. Dengan begitu, data tidak akan hilang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.